Halo bro, masih bersama gua lagi di channel Budi Football. Oke, nah kali ini Mimin akan membahas sepak bola Banten mulai bangkit kembali. Nah ini seperti apa ceritanya dan bagaimana prospek perkembangannya. Oke, mari kita lihat bersama. Oke, sebenarnya Provinsi Banten ini mempunyai klub sepak bola yang banyak ya. Namun hanya beberapa klub saja yang prestasinya agak menonjol. Memang letak provinsi yang satu ini tidak jauh dari ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Oke, kali ini Mimin akan sedikit mengulas potensi-potensi klub asal Banten untuk masa mendatang. Oke, yang pertama ini ada Persita Tangerang. Persita merupakan klub legendaris asal Banten yang banyak menelurkan pemain-pemain bintang ya, seperti Firman Utina, Ilham Jaya Kusuma, dan Sirvi Arvani. Klub kebanggaan rakyat Banten memang telah merasakan asam manisnya berkompetisi di Liga Indonesia, dan bisa dikatakan klub Persita ini klub yang paling berpengalaman ya di Provinsi Banten. Di tahun ini Persita berkompetisi di Liga 1 setelah sekian lama penantiannya selama 10 tahun. Dan di tahun ini juga Persita menghadirkan beberapa dobrakan besar di dalam klubnya. Contohnya saja dari segi manajemen. Dari segi manajemen Persita sudah mengubah total ya dari pengelolaan manajemennya, dan Persita berhasil mendatangkan investor baru untuk timnya tahun ini. Dan selain dari manajemen yang bagus, Persita sekarang ini juga sudah ditunjang fasilitas-fasilitas yang sangat mumpuni, seperti stadion yang mendukung, training ground yang sekarang ini sedang dibangun di sekitaran Indomilk Arena. Selain dari fasilitas yang hampir lengkap, Persita sekarang juga dihinggapi banyak sponsor. Bahkan bus Persita juga dibiayai oleh sponsor mereka. Selain itu, Persita juga mempunyai supporter yang sangat loyal, yaitu Laskar Benteng Viola dan North Legion. Menurut Mimin, Persita ini sudah pantas ya jadi kandidat buat juara Liga 1. Karena dari segala potensi dan skuad yang ada, Persita ini layak lah menurut Mimin masuk minimal 10 besar atau 5 besar Liga Indonesia. Oke, kita turun lagi ke Liga 2 ya bro, yaitu ada Perserang Serang Banten. Di bawah Persita kali ini ada Perserang. Perserang ini adalah klub yang bertahan cukup lama ya di Liga 2. Mungkin sudah 6 tahunan bertahan di Liga 2. Perserang berkandang di Stadion Maulana Yusuf Serang Banten. Sebenarnya klub yang satu ini mempunyai potensinya sangat besar ya, khususnya di supporternya. Supporter Perserang ini yang biasa disebut Balsing atau Balasingan Daru. Supporter yang satu ini mempunyai masa yang sangat lumayan cukup besar ya. Selain itu, Perserang juga sering dihinggapi sponsor-sponsor besar di jersey mereka. Harusnya Perserang bisa lah ya memanfaatkan semua potensi yang ada ini. Benarnya dulu ada rumor kalau Perserang ini akan dikelola oleh Ratu Tisa ya. Tapi kemungkinan tidak jadi karena Ratu Tisa sudah membantahnya pada berita tersebut. Ya, semoga saja Perserang ini segera mempunyai investor yang sangat baru ya, seperti Rans Cilegon yang mempunyai investor Raffi Ahmad. Oke, ini masih di sekitaran Liga 2 juga ya tim asal Banten ini. Yang ketiga ini ada Rans Cilegon FC. Rans Cilegon FC ini merupakan bukan klub baru sebenarnya. Namun setelah Raffi Ahmad dan Rudi Salim mengakuisisi klub ini, jadi terdengar agak baru. Ya, tahun ini Perserang tidak akan sendirian ya di Liga 2, karena ada tim Banten lainnya, yaitu ada Rans Cilegon FC dan Dewa United yang akan memulai di Liga 2 pada tahun depan. Tim Rans Cilegon FC ini diprediksi akan menjadi Los Galacticosnya baru ya di Liga 2. Apalagi Raffi Ahmad dan Rudi Salim sangat serius dalam mengelola tim yang satu ini. Tim Rans Cilegon FC akan dilatih oleh Bambang Nurdiansyah, dan di posisi manajer akan diisi Hamka Hamzah ex Persita Tangerang. Kemungkinan Hamka Hamzah akan memainkan peran ganda di Cilegon FC. Dia kemungkinan akan menjadi kapten juga di Rans Cilegon FC. Di klub barunya ini Raffi Ahmad dan Rudi Salim berinvestasi sangat besar, yaitu mencapai 300 miliar. Wah, ini sangat besar sekali untuk membangun sebuah klub sepak bola yang notabene masih di Liga 2. Saat ini klub Rans Cilegon FC sedang menyeleksi 100 pemain untuk dijadikan skuad mereka. Kehadiran Rans Cilegon FC ini membawa angin besar ya bagi persepak bolaan Banten tersendiri. Karena sepak bola Banten ini dinilai mati suri ya, karena
Jarang klub ada yang seperti ini, seperti Rans ini. Semoga saja kehadiran Rans Cilegon FC ini membawa dampak positif lah ya, minimal bagi persepak bolaan Banten agar lebih kompetitif lagi. Dan semoga harapan Mimin sepak bola Banten semakin maju ya. Oke, tim baru lainnya yaitu ada Dewa United. Dewa United ini sejatinya adalah bernama Martapura FC. Setelah pihak perusahaan THL Group mengakuisisi klub ini diubah menjadi Dewa United. Tim Dewa United ini diprediksi 5 tahun ke depan akan sukses seperti Bali United ya. Karena Dewa United ini juga dimiliki oleh pengusaha yang kaya raya juga. Lantas hal ini juga memudahkan Dewa United dalam mendatangkan pemain-pemain bintang untuk menyongsong musim perdananya di Liga 2. Dewa United langsung menghadirkan dobrakan besar ya di dalam skuadnya. Dewa United akan dilatih oleh Coach Kasar Sadi. Dewa United sudah mendatangkan beberapa ex pemain Liga 1 seperti Sahar Ginanjar, Reksa Maulana, Bayu Nugroho, Firman Zumafo, dan Rizadi Fauzi. Selain merekrut pemain berpengalaman, Dewa United juga menyeleksi beberapa pemain asli kelahiran Banten ya untuk direkrut menjadi pemain Dewa United. Kemungkinan besar klub Dewa United ini akan berkandang di Indomilk Arena ya, berdampingan dengan Persita Tangerang. Namun sementara ini Dewa United masih berlatih di Tangerang Selatan untuk pemusatan latihannya. Diharapkan Dewa United ini kehadirannya bisa menyerap bakat-bakat asli pemain Banten sendiri ya, agar Banten ini bisa berbicara banyak lah minimal di sepak bola Indonesia. Oke, kita sedikit turun lagi ya. Nah, kali ini ada Persikota Tangerang yang ada di Liga 3. Siapa sih yang tidak mengenal klub legendaris yang satu ini? Klub yang dulunya adalah rival dari Persita Tangerang ini sekarang berkompetisi di Liga 3 Indonesia. Klub yang berasal dari kota Tangerang ini berkandang di Stadion Benteng Kota Tangerang. Sebenarnya klub Persikota dulu sangat disegani ketika berkompetisi di Liga 1 pada tahun 2003 ya, karena sukses menjadi klub kuda hitam pada zaman dahulu. Persikota dulu banyak melahirkan segudang pemain bintang ya pada zaman dahulu, seperti Zainal Arif, Widodo Cahyono Putro dulu pernah bermain di klub yang satu ini. Setelah di tahun 2006 Persikota mengalami kesulitan finansial sehingga banyak pemain bintang mereka yang hijrah ke klub lain. Bahkan masalah finansial ini membawa Persikota terpuruk ke Liga 3 sampai sekarang. Benarnya Persikota mempunyai animo supporter yang sangat besar, namun itu tidak cukup untuk menyelamatkan Persikota dari keterpurukan. Sebenarnya Persikota pada tahun ini akan bekerja sama dengan Rans Cilegon FC ya dalam mengelola klub Persikota itu tersendiri. Nah, ini bisa membawa angin segar ya bagi tim yang satu ini agar bisa lebih maju persepak bolaannya. Sebenarnya sangat disayangkan kalau Persikota ini harus berlaga di Liga 3 karena klub yang satu ini penuh sejarah juga ya di persepak bolaan Indonesia. Walaupun mempunyai potensi yang bagus, klub-klub asal Banten ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari Persita Tangerang. Sebenarnya kalau klub yang satu ini hampir sempurna ya menurut Mimin, karena dari segi manajemen, fasilitas, supporter sebenarnya sudah bagus. Terkadang klub Persita ini sering inkonsisten ya. Kalau Perserang ini memiliki kekurangan banyak sekali ya. Contohnya saja dari segi manajemen, stadion, dan fasilitas klub juga masih minim. Dengan animo supporter yang lumayan besar, harusnya Perserang bisa segera memperbaiki kekurangan ini. Kalau kekurangan Rans Cilegon FC ini, sebenarnya klub Rans Cilegon ini sangat bagus ya dalam hal finansial klub. Dan lagi pula klub milik Raffi Ahmad ini juga sedang gencar-gencarnya dalam membangun fasilitas pendukung seperti training ground dan mes untuk pemain masa depan. Mungkin tim Rans ini kekurangannya ada di komunikasi bersama supporter ya. Mimin melihat komunikasi antara dari kubu klub dan supporter ini belum berjalan maksimal. Mungkin bisa diperbaiki ya dari komunikasi ini. Sedangkan kekurangan tim Dewa United ini mungkin kurangnya sama seperti tim Rans Cilegon FC ya, yaitu di supporternya juga dari segi pembinaan usia muda. Nah, memang klub ini juga masih baru, jadi masih panjang lah prosesnya. Kalau Persikota ini kekurangannya ada di manajemen klub sebenarnya. Memang dari dulu hingga sekarang Persikota memang susah bangkit dari masalah yang satu ini.
perlu ada pembaruan dari klub ini. Akan tetapi Persikota mempunyai nilai plus dalam anime. Supporternya, Benteng Mania selalu hadir dimanapun Persikota berlaga. Namun Persikota mempunyai semangat baru dalam Stadion Benteng karena Stadion Benteng sudah selesai dalam proses renovasi. Memang pada tahun 2020 Provinsi Banten sedang gencar-gencarnya ya dalam merenovasi membangun stadion baru. Pemprov Banten juga sudah membangun stadion baru di Kota Pandeglang. Kabarnya pembangunan sudah mencapai 70%. Selain itu Pemprov juga merenovasi Stadion Benteng yang sudah lama tidak digunakan. Namun sekarang Stadion Benteng sudah makin terawat ya dan terlihat sangat layak untuk menggelar pertandingan. Memang Provinsi Banten ini mempunyai klub-klub yang banyak sekali ya, namun banyak yang berkontestan di Liga 3 seperti Persi Tangsel, Persib Pandeglang itu di Liga 3 ya. Ya semoga saja sepak bola Banten segera bangkit dan eksis lagi ya di Liga Indonesia. Oke, itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.